Di sini saya Muhammad Yusuf Suseno. Saya akan share sedikit tentang soal kita nomor 206 dari grup Satu Hari Satu EKG. Buat teman-teman yang belum masuk ke grup, silakan masuk ke grup. Linknya ada di di IG kita Satu Hari Satu EKG, dan kita bisa berdiskusi di sana. So, kita langsung aja mulai. Ini adalah pasien kita, wanita 64 tahun, akhir-akhir ini sering nyeri dada. Kadang-kadang pada saat istirahat pun masih nyeri gitu. Minimal kurang lebih sekali sehari pasti ada keluhan nyeri dengan riwayat PCI 2 tahun yang lalu, total 3 stent, dan pada waktu ini pasien masuk ke poli, beliau tidak bersedia dilakukan tindakan lanjutan apapun dan tidak bersedia untuk opnam. Apakah kira-kira bacaan ECG-nya ya? Jadi seperti biasa kita mulai dari satu irama sinus ya, Banda. Ya. Pertama kita lihat di sini memang slightly irregular ya. Kita lihat ada irregularitas di sini. Tapi kita melihat ada beberapa yang jelas ada kelihatan 1P diikuti oleh 1 QRS. Ini P, ini QRS, ini P, ini QRS. Jadi ini total sebenarnya basicnya adalah irama sinus. Nah, tapi ya supaya gampang teman-teman saya ajari sinus itu ada sinus manis, ada sinus tapi ya, ada bukan sinus ya. Jelas ini bukan sinus tapi. Kenapa? Karena ada suatu irregularitas. Ada sesuatu yang tidak normal gitu ya. Oke, irama sinus. Berapa kali per menit? Ya, ini kalau mau menghitung rata-rata ya 6 kotak besar dikalikan 10 ya. Atau kalau dilihat sih rata-rata ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. 5, sorry. Berarti sekitar 60 kali per menit. Oleh mesin sudah dihitung dia 58 kali per menit rata-rata per menit. Aksesnya normal enggak? Aksesnya normal, ada 1 positif, AVF positif. PR interval normal enggak? PR interval normal ya. QRS lebar di V1 enggak ada. Hipertrofi enggak tampak. Kemudian koroner. Koroner juga enggak terlalu kelihatan di sini ya. Pertanyaannya adalah balik lagi yang tadi irama sinus tapinya itu tapi dengan apa di sini? Nah, di sini kita lihat ini sinus. Nah, ini ada sesuatu yang datang sebelum waktunya nih. Nah, sesuatu yang datang sebelum waktunya. Jelas ini bukan PVC karena QRS-nya sempit. Jadi DD-nya antara PAC atau PJC. Ya, PAC atau PJC, prematur junctional contraction atau prematur atrial contraction, itu yang pertama. Jadi DD-nya antara itu. Yang kedua, tadi ada beberapa teman yang menyebut ini sebagai AV block. Ya, jelas bukan AV block ya teman-teman ya. Karena kalau AV block harus ada P yang tidak diikuti oleh QRS, ada drop beat ya. Di sini nggak ada. Jadi ini sirama sinus ini ada yang datang sebelum waktunya. Jadi ini prematur ya, bukan AV block. Oke, terus nanti untuk PJC, PAC kita bahas sendiri. Terus kita lihat ada, oh ya teman-teman melihat ada gelombang U. Betul, di sini ada gelombang U. Sorry. Gelombang U, ini gelombang U. Gelombang U. Cuma gelombang U-nya ini apa? Nah, ini yang akan kita bahas juga di belakang. Jadi pertanyaan kita tinggal satu, ada PAC atau PJC atau enggak, ada gelombang U-nya, bagaimana ini. Nah, ada yang menjawab, teman-teman yang menjawab ini sebagai infak posterior. Oke, saya ada kepikiran ke situ sih, betul. Karena memang septal Q wave di V5, V6 itu nggak ada. Sementara di V2 ini jelas R lebih tinggi daripada S. Kalau RVH jelas enggak, kenapa? Aksesnya bukan RAD, aksesnya normal. Pada RVH harusnya ada RAD ya. Bagaimana dengan posterior infak? Problemnya adalah di V1 ini kok masih normal, ya kan? R-nya nggak lebih tinggi daripada S. So, apakah ini posterior infak? Saya masih tidak begitu yakin ya. Oke, jadi posterior infak kita skip aja. Kita nanti akan fokus ke pembahasan tentang gelombang U dan tentang PAC atau PJC. Jadi pertama, ingat aja bahwa kalau prematur junctional contractions berasal dari AV node. Jadi kalau ada gelombang P, P-nya biasanya inverted sebelumnya atau sesudah atau malah nggak ada QRS-nya. Nah, kadang-kadang ada pause. Nah, ini contoh adalah dari PJC ini, ya.
Nah, kalau PAC, dia biasanya ada gelombang P, di mana gelombang P-nya berbeda. Dan kadang-kadang tersembunyi di gelombang T. Nah, kadang-kadang tersembunyi di gelombang T. Nah, ini adalah ringkasan dari suatu prematur kompleks, ada PAC, ada PJC, dan PVC. Jelas ini bukan PVC ya, karena GRS-nya lebar. Oke, sekarang kita ngomong tentang PAC sedikit. Jadi PAC itu ada beberapa nasib ya, nasibnya dia ada beberapa. Yang pertama adalah PAC yang dikonduksikan dengan normal KRS duration. Jadi misalnya ini sinus, ini PAC, ini sinus, ini PAC. Kemudian ada yang dengan aberran. Jadi ini PAC tapi dengan aberransi. Dan ada juga PAC yang P-nya ada di sini jebret, tetapi dia tidak diteruskan. Jadi block atau non conducted. Jadi contoh ini adalah normally conducted PAC yang biasa, ini sinus, ini terkonduksi. Ini dengan aberran ya. Nah, jadi apa namanya? Dari PAC dia masuk ke ventricle melalui bundle branch, biasanya dia di situ aberransi mirip seperti RBBB ya. Kemudian yang tidak terkonduksi. Ya, artinya ada P tetapi ada ekstrasistol dari atrial, tetapi dia tidak bisa masuk ke ventricle karena ventricle-nya masih refraktor ya. So, kita lihat di sini, ini PAC atau PJC? Nah, satu hal yang kita lihat pada gelombang sinus biasa itu gelombang P, QRST seperti ini. P, QRS. Nah, di sini ini oke, pen battery is low. Oke. So, lihat ini gelombang T-nya itu berbeda dengan gelombang T yang ini. Di sini ada cenil di sini. Ini apa? Ini adalah gelombang P dari ini. Artinya ini masih ada P-nya, berarti bukan PJC. Oke, karena kalau PJC tidak ada gelombang P. Ingat tadi kita bilang pada PAC kadang-kadang gelombang P-nya itu tersembunyi pada gelombang T. Nah, ini beda sama ini, ya enggak? Nah, ini ada cenilnya di sini. Ada teman yang menyebut camel ham, punu unta. It's very good, itu bagus banget ya. Ini puntuk otak di sini. Oke. Terus sekarang kita ngomong tentang U-wave. Jadi kita sepakat ya bahwa tadi ini suatu PAC ya. Ini sekarang kita ngomong tentang U-wave. Gelombang U. Ya, jadi gelombang U itu apa sih? Ini memang agak jarang dibicarakan. Ini saya coba untuk lebih detail sedikit. Jadi gelombang U adalah ventricular repolarisasi, di mana ini gelombang T, ini gelombang U. Kalau PWave ini atrial depolarisasi, GRS adalah represents ventricular depolarisasi. Kalau gelombang T dan U ini adalah ventricular repolarisasi. Dan ada bentuk yang berbeda antara gelombang T dan gelombang U. Ya. Kalau gelombang T itu dia normalnya ini agak landai, kemudian dia lancip begini. Nah, lihat. Ini ke sini lebih landai daripada ini lebih runcing. Seret. Ini ke atasnya, jadi bentuknya agak landai, terus dia turun. Sorry, ini landai, terus turun. Ini gelombang T. Pada gelombang U, dia sebaliknya. Ini lebih curam, ini lebih landai. Ini U. Nah, ini. Curam, ini lebih landai. Wave has a steeper ascent than descent. Ya. Itu adalah khas untuk gelombang U. Terus, normal U wave itu gimana sih? Tidak selalu ada sih betul normal U wave gitu ya. Gelombang U, tetapi biasanya ada beberapa ahli yang bilang dia 1/10. Ada yang pokoknya kurang dari 25% gelombang T. Ini tergantung dari buku dan penelitian yang kita lihat ya. Paling sering kelihatan di lead V2 dan V3. Nah, karena lead ini paling dekat dengan ventricular myocardium. Seringnya adalah pada heart rate yang bradikardi, kurang dari 65 kali per menit. Jadi sekali lagi, nah, pada hipokalemia itu gelombang U-nya prominent. Prominent itu artinya lebih besar daripada yang biasanya ya, karena prolong repolarisasi dari ventricle. Bahkan kadang-kadang lebih besar dari gelombang T. Itu pada hipokalemia. Nah, hipokalemia kadang-kadang kemudian
QT intervalnya jadi memanjang karena ada T wave dan U yang bergabung jadi satu. Nah, lihat ini adalah normal gelombang T yang normal. Pada hipokalemia kadang-kadang T-nya jadi mengecil, flatten, ya, mendatar, lebih mendatar. U-nya hampir sama dengan gelombang T, lihat ini. Atau T-nya depresi, U-nya menonjol. Ini gelombang U-nya menonjol banget ya, sudah bergabung antara T sama U. Atau ini seperti ini, atau seperti ini, atau seperti ini. Ya, jadi intinya gelombang U-nya menjadi prominent. Prominent kadang-kadang bahkan lebih tinggi daripada gelombang T. Nah, tetapi pada EKG yang normal hanya pada bradikardia misalnya, kadang-kadang memang gelombang U-nya kelihatan seperti ini. Dan ini masih kita sebut normal. Beberapa buku masih bilang sebut normal. Ini saya dapat dari buku mana saya lupa. Ini ada gelombang U. Jadi gelombang U yang seperti ini normal aja. Asal intinya kalau tidak melebihi dari gelombang T. Ada buku yang bilang 10% tadi, ada yang bilang 25% ya. Tapi kalau kita anggap sebagai yakin itu seperti U yang kambangannya tanda kutip patologis gitu ya, adalah ketika gelombang T-nya sama dengan gelombang U. Itu pasti sudah tidak normal. Tapi kalau masih kayak gini, mereka masih bilang normal, terutama pada heart rate yang pelan. Ini lagi hampir sama lah ya, dia bilang bahwa intinya T wave is up. Intinya gelombang U-nya itu harus sama arahnya dengan gelombang T. Jadi U wave upright when T wave is upright. Kalau U wave-nya itu inverted atau prominent lebih dari gelombang T, ya, patologis. Ya. Tapi inversi dari gelombang U selalu patologis dan sering terjadi pada myocardial hypertension atau valvular regurgitation. Nah, ini adalah contoh. Ini saya ambil dari mana ya? Dari internet ini. Sama, ada buku yang bilang 25%. Ya. 1 sampai 2 mm. 2 mm makin besar dengan heart rate yang makin pelan. Harus sama directionnya. Ya. Nah, beberapa yang bikin prominent pada lebih kelihatan jelas adalah bradikardi, hipokalemia yang berat. Bradikardi bisa jadi suatu gelombang U-nya lebih jelas gitu. Tapi tidak mungkin pada bradikardi itu gelombang U-nya hampir sama atau melebihi gelombang T. Pada severe hipokalemia nanti kita lihat dia bisa lebih besar daripada gelombang T. Nah, ada beberapa penyebab lain. Nah, ini ya banyak. Oke. Nah, ini adalah salah satu dari jurnal yang kita baca, digitalis hiperkalsemia. Kemudian kalau ada negatif U, nah ini myocardial infarction. Pada hipokalemia ini gelombang U-nya prominent bahkan sama dengan gelombang T. Ya. Pada left ventricular LVH bisa ditemukan ini. Pada digoxin bisa ditemukan. Nah, yang khas adalah kalau pada pasien dengan chest pain, nyeri dada, dan gelombang U-nya terbalik. Ini merupakan predik 76% stenosis. Ini jurnalnya, dan ini salah satu jurnal yang lain juga. Ini yang diambil dari tadi adalah ini, ada gelombang U yang inversi di sini. Pada pasien, ini pasien unstable angina, ya. Lihat, ketika post revaskularisasi, gelombang U-nya menghilang. Artinya gelombang U yang terbalik pada pasien dengan nyeri dada harus kita pikirkan ini suatu patologis. Dan ini dilakukan angiografi, significant stenosis, dan kita pasang stent. Lihat, gelombang U-nya jadi hilang setelah post revaskularisasi. Nah, bagaimana dengan pasien kita ini tadi? Di V2 sama V3 memang gelombang U-nya kelihatan. Tapi saya kira ini masih wajar, bukan suatu gelombang U yang prominent, yang melebihi gelombang T. Ya. Tingginya kurang lebih sekitar 2 mili. I think it's okay gitu. Jadi gelombang U-nya bukan suatu gelombang U yang patologis yang mungkin terkait dengan heart rate yang lambat. Bagaimana dengan prolongity? Ya. Pada heart rate
sekitar 60-an, maka QT interval yang maksimal upper normal limit 0,44. Nah, kalau kita lebih detail lagi, ini ada juga tabel 57, HT-nya kita 8, wanita itu 0,439 ya, 0,44 lah ya, 0,439. Bagaimana? Pada pasien kita ini gimana? Pada pasien kita ini, kita ulang. Prolong QT slightly betul. Ini adalah slightly prolong QT. Saya kemarin nggak begitu aware banget, tapi kita lihat di sini. Misalnya, sebentar, saya cari yang biar ngitungnya gampang ya. Oke lah, misalnya ini. Ini sampai sini kan mulai ini ya. Sampai ini. Nah, berarti kurang lebih ini kan 4, ini 5, 9, 12 ya. Tambah 2 ya, jadi 11. 11 kali 0,4 jadi 0,44 atau 440. Benar ya? Prolong gitu enggak? Sebentar. Persis ya, 0,44 ya. Kalau menurut ini. Tapi kalau menurut ini 0,439 berarti 0,44 persis di sini, 0,44. Coba kita lihat lagi. Tadi saya lihat agak panjang sedikit sih, 0,48. Misalnya yang ini. Ini 5, ini 5. Oh, ini karena ada gelombang P ya di sini ya, jadi nggak bisa. Ini. Ini sampai ini. Oke. Kalau ini sih 10, ini 11, 12 lah. Oke. Jadi memang apa namanya? Agak memanjang sedikit ya. Mungkin sekitar 0,46 gitu ya. 10 setengah. 11 setengah kotak. Jadi 0,46 446 gitu ya. Padahal kalau ini 0,440 ya, 0,44. Ini kita 0,46. Jadi slightly prolongation sedikit gitu. Jadi kalau kita hitung, tadi saya pakai QT intervalnya 0,480 ya. Dia 472, dia memanjang. Mungkin sebenarnya 460 ya. Jadi memanjangnya sedikit sih. Ada penyebab dari prolong QT ada banyak ya. Myocardial ischemia bisa loh ya, ingat ya. So, ECG kita ini adalah sinus 58 kali per menit, akses normal by multiple PAC, slightly prolonged QT, dan tanpa ada gelombang Q. Tapi gelombang Q-nya nggak usah kita sebut ya, karena kita bukan suatu Q yang patologis menurut saya. Prolonged QT ini memanjang sedikit. Apakah itu perlu kita terapi? QT intervalnya. Apakah ini hipokalemi? Menurut saya kok belum ya. Teman-teman ada beberapa teman langsung memberikan KSR. Kalau menurut saya kok kurang pas. Jadi KSR Anda berikan ketika kita yakin ini hipokalemi. Kalau ini pasien ini opnam, kita cek hipokalemi. Kaliumnya kita cek lah otomatis. Tapi kalau misalnya nggak opnam, perlu nggak kita kasih KSR? Kan nggak perlu, pasiennya udah nggak bersedia opnam. Dilakukan tindakan apa-apa sudah nggak mau. Jadi kita harus kita kan menerapi pasien, bukan menerapi EKG ya. Ingat ya teman-teman, kita menerapi pasien bukan menerapi EKG. Jadi pasien tidak ada mual, tidak ada muntah, makan masih mau, intake masih mau, riwayat ginjal nggak ada. Jadi saya kira kalau hipokalemi kita kasih KSR kok kayaknya kurang pas gitu ya. Oke, so ini adalah obat-obat yang beliau biasa minum selama 1 bulan kemarin. Dan tensinya lumayan lah ya, 140/90. Ingat ya teman-teman ya, pasien yang masuk ke poli itu biasanya tensinya akan cenderung tinggi. Tensi yang kita percaya adalah tensi yang di rumah. Ya. Tensi yang di rumah. Kalau tensi waktu masuk ke rumah sakit, ke poli itu cenderung akan tinggi. Pertanyaannya, apa yang harus kita ganti dan perlu kita tambah? Kandesartan, apakah perlu kita naikkan tensinya 140/90? Adalat oros, nah, 140/90 saya kira sih cukup. Adalat oros, calcium channel blocker. Ada antiplatelet, long acting nitrat, ada atorvastatin, perlukah kita naikkan? Ada bisoprolol. Nah, ini paracetamol karena kebetulan pasien kadang-kadang nyeri, badan tidak enak.
Ada asam urat yang tinggi, allopurinol saya berikan. Nah, kadang-kadang batuk saya berikan ini kalau batuk. Perlukah kita stop kodeinnya nanti? Nah, itu. Jadi pasien ini kita anggap masukkan ke guideline suatu chronic coronary syndrome karena jelas beliau sudah pernah PCI, jelas ini mungkin ada stenosis lagi, tidak selalu nyeri dan nyerinya memang sudah beberapa bulan ya, sebulan ini sering terus kadang-kadang jadi kadang-kadang enggak, kadang-kadang jadi kadang-kadang enggak. So kita masuk ke sini di mana ini adalah upgrade, guideline ini adalah upgrade dari tahun 2013. Nah, kita mau ngomong sedikit tentang bagaimana sih pendekatan terhadap pasien dengan angina. Jadi intinya harus ada, kita lihat ada pretest probabilities, kemungkinan pasien ini gimana gitu. Pasien ini jelas masuk ke sini karena jelas menolak untuk revaskularisasi, ya. Jadi dia tidak mau revaskularisasi. Jadi dia masuk ke medical terapi. Ya. Terus ini apa? Dia perlu tidak dilakukan tindakan ini atau ini? Nggak perlu. Oh, dia udah tidak, sejak awal sudah tidak mau dilakukan tindakan apa-apa. Jadi kalau sudah tidak mau dilakukan tindakan-tindakan, dia masuk ke medical terapi. Ini kita stop di sini. Tetapi kalau memang kira-kira beliau masih perlu kita lakukan, ya kita lihat ini ya pretest probability dan likelihood dan lain-lain. Kalau beliau jelas masuknya ke invasif ya, karena jelas ada PCI nyerinya dan nyerinya khas dan lain-lain. Nah, beliau masuk di mana sih? Beliau itu ada di pernah dilakukan revaskularisasi, tetapi pada hari-hari ini ada suatu kondisi ketidakstabilan. Jadi moga-moga dengan obat-obat kita nyetop beliau dari sini, kita turunkan ke bawah kalau bisa sampai sini. Ya. Nah, ini mau ngingetin aja bahwa dulu kita berpikir bahwa intinya kalau ada CAD ya dibuka, ya dibuka. Tetapi kita sekarang lebih cenderung ke ini vulnerable patient concept, dan kita harus mencegah supaya tidak terjadi ACS event risk, menurunkan ACS event risk itu yang lebih penting kita lakukan, dan kita lakukan dengan early detection and prevention. Jadi intinya pasien kita seringnya ada di sini, initial lesion di sini, kemudian kadang-kadang dia ada trombosis yang mungkin sembuh. Nah, bisa juga terjadi ruptur. Nah, ini adalah plak ruptur. Jadi plaknya stabil, plaknya tidak stabil, kemudian terjadi ruptur plak. Ini dari OCT ya. Dan perlu teman-teman ingat bahwa pada pasien dengan ACS, I know. Pada pasien dengan ACS itu sebagian besar awalnya dia sebenarnya angiografi stenosisnya hanya 60-69%. Jadi pasien ACS itu seringnya malah yang ini atau yang ini, bukan yang ini. Jadi awalnya dia stenosisnya tidak signifikan, makanya pasien masih bisa sepak bola, masih bisa aktivitas, tiba-tiba terjadi ruptur plak tadi. Nah, ada trombosis karena ruptur dari plak. So, apa yang harus kita berikan? Nah, jadi intinya pada pasien seperti beliau di mana ada chronic coronary syndrome adalah intinya adalah relief symptoms. Kalau bisa nggak sampai iskemia, dan selanjutnya prevent cardiovascular events. Ini paling penting. Jadi kita harus memberikan terapi sesuai dengan pasiennya, karakteristiknya pasien bagaimana. Ya. Dan kalau ingat bahwa kita sebagai dokter punya 3 pedang yang harus selalu diingat, patofisiologi, evidence based, dan experience kita sendiri. Nah, ini ngingetin aja tentang patofisiologi pada pasien dengan angina, bahwa ada 2. Satu pada severe obstructive lesions. Jadi yang kita tujukan adalah jangan sampai ada reduce coronary blood flow pada severe obstructive lesion, di mana ini terjadi karena pada exercise bisa terjadi salah satunya ini paradoxical constriction. Nah, yang ini semua bisa menyebabkan myocardial ischemia, bisa angina, LV dysfunction, ECG-nya bisa berubah. Pada beliau angina aja, LV dysfunction tidak ada karena ejection fraction-nya normal.
Kemudian pada exercise bisa meningkatkan heart rate, blood pressure, contractility, dan lain-lain. Kalau non-obstructive lesion, kadang-kadang bisa terjadi ini, unstable angina, akut MI. Ya, karena ada suatu apa namanya, ruptur plak ya, intraplak hemorrhage dan lain-lain ya, trombosis ya, jadi sini. Nah, ini adalah mekanisme dari pasien dengan CCS yang severe atau non obstruktif. Nah, ini pada pasien dengan angina itu sebenarnya adalah pada pertama-tama kali apa sih yang terjadi pada awal-awal detik-detik pertama ketika pasien menjelang angina itu adalah pada waktu dia aktivitas beberapa detik pertama ya, dia akan mulai ada iskemia, kemudian ada pertama diastolic dysfunction dulu, kemudian systolic dysfunction dulu, kemudian terjadi perubahan ECG dan dyspnea, kemudian timbullah simptom yaitu pain, di mana ECG-nya kayak gini. Beliau akan berhenti melakukan aktivitas, kemudian pain relief, ECG jadi normal, kemudian systolic recovery starts, mulai, kemudian dia setelah beberapa jam jadi full recovery. Kalau full recovery, tapi kalau terjadi trombosis ya itu agak lebih berat ya. Ini angina yang kita asumsikan tidak ada suatu akut occlusion. Nah, teman-teman ingat bahwa kita intinya kalau pada pasien dengan angina ya kita harus memikirkan meningkatkan oxygen consumption. Jangan sampai kebutuhan oksigen itu meningkat, maaf maksud saya gitu. Dan kalau bisa coronary blood flow-nya meningkat, jangan sampai turun. Karena kalau ada kebutuhan oksigen meningkat dan flow-nya menurun ya akhirnya terjadi chest pain atau angina. Itu. Jadi ada beberapa obat yang kita berusaha memperbaiki situasi ini. Jadi jangan sampai oksigen demand-nya meningkat, jangan kalau bisa oksigen supply-nya tetap baik gitu. Apa? Nah, untuk mengurangi resiko O2 yang demand yang meningkat itu bisa calcium channel blocker, bisa beta blocker, ivabradin. Kemudian supaya kontraktilnya tidak terlalu semangat banget, ya kita kasih beta blocker. Kita kasih NTG supaya preloadnya tidak terlalu tinggi. Ya. Di sini juga preload sampai NTG juga untuk vasodilatasi. Nah, ada beberapa yang langsung bekerja secara metabolik, misalnya ranolazin dan trimetazidin. Nah, bagaimana dengan PCI? Jadi, perbedaan antara PCI dengan medical therapy, beberapa trial ternyata menunjukkan bahwa secara umum itu pertama kita pikirkan bahwa PCI itu pasti lebih baik. Tapi ternyata dari mortalitas itu untuk stable angina ya, kita bukan ngomong tentang ACS ya. Pada stable angina itu ternyata tidak banyak berbeda. Tetapi anginal relief short term PCL lebih baik. Tetapi untuk mortality long term itu tidak sangat berbeda gitu. Jadi ini adalah beberapa penelitian yang lebih memberikan dorongan bahwa kita harus memberikan intensif medical therapy gitu. Ya. Nah, ini pada Courage trial ini kita tunjukkan bahwa PCI dengan optimal medical therapy versus optimal medical therapy ternyata tidak banyak berbeda untuk kematian dan myocardial infarct. Di sini PCI OMT lebih rendah, tetapi tidak signifikan. Nah, ini adalah trial terakhir dari ischemia trial ini selesai tahun 2019. Pertanyaannya adalah ini, pada instable patient dengan moderate ischemia atau stress test, ada enggak kita lakukan revascularisasi itu kira-kira membaik enggak? Ingat, moderate ischemia dari stress test. Jadi ini adalah inklusi dan eksklusi kriterianya. Eksklusi jelas pasien sudah heart failure, sudah diobati udah enggak bisa. Diobati udah enggak bisa, jangan obat, berarti harus dilakukan sesuatu. Ada ACS, ada PCE atau CABG ya, atau pada pasien dengan ini dia enggak masuk. Nah, inklusinya moderate atau severe ischemia. Jadi ketika dinuklir ada echo, ada hipokinesis, CMR dan lain-lain, ada angina, ada exercise stress. Nah, ini masuk ke inklusi kriteria. Dan kalau left main dia juga keluar dia.
Nah, kita lihat ternyata primary outcome-nya itu tidak berbeda secara bermakna. Walaupun kalau kita lihat trennya, ya, pada invasif, entah kenapa ini adalah dia lebih tinggi dia. Kumulatif insidensinya pada awal 1 tahun pertama. Mungkin karena terkait dengan prosedur dan lain-lain, ya. Tetapi pada jangka panjang invasif lebih rendah. Tapi secara umum tidak signifikan. Nah, kardiovaskular death juga lihat pada invasif pada tahun pertama sedikit lebih tinggi, ya. Yang konservatif lebih rendah di sini, tapi secara jangka panjang di sini lebih tinggi. Di sini lebih rendah, tetapi dia tidak signifikan. Jadi setelah 20 tahun kita ini apa sih yang kita ternyata event reduction dengan PCI pada pasien stable angina yang bisa kita obati itu nggak banyak beda gitu. Tetapi memang symptoms dan quality of life lebih baik pada PCI atau CABG. Ya. Tapi tidak menjustify rutin revaskularisasi. Ya. Dan ternyata pasien angina ini banyak. Jadi pada pasien dengan stable angina sering yang mendapatkan suatu angina per minggu dan akhirnya mengakibatkan quality of life yang kurang baik. Dan sering ketika pada pasien dengan makin sepuh, ada gemuk dan lain-lain, ya. Nah, lihat ini. Obat yang kita pakai untuk anti anginal itu ternyata sebagian besar cuma 1. Padahal pasiennya sering nyeri. Atau 2. Ini menunjukkan bahwa kita sering suboptimal terapinya untuk anti angina itu. Dan ketika pasien kita kurangi obat, even pasien post PCI sekalipun yang kita anggap setelah post PCI itu pasti akan membaik, ternyata tidak juga. Bisa juga dia anginanya memburuk. Apalagi kalau incomplete revaskularisasinya. Kalau diturunkan dosisnya atau jumlahnya, dia makin sering anginanya makin sering naik gitu. Dan salah satu penelitian bilang bahwa pasien yang sudah on beta blocker tapi heart rate-nya di atas 70, itu ternyata 50% masih mengalami serangan angina. Nah, dan seringnya ini ternyata karena heart rate-nya masih di atas 70 ya. Jadi pada ini menurut guidelines bahwa kita harus medical treatment yang baik. Kalau perlu kita lihat responnya dengan medical terapi. Kita harus edukasi dan lain-lain. Ya. Nah, kita bagi 2 nih pasien yang untuk angina ini ya. Modifying terapi dan simptomatik. Ya, modifying terapi untuk supaya dia tidak tambah jelek gitu. Ya, aspirin, statin, bisa ACE inhibitor, ARB, beta blocker. Ini semua untuk mengurangi resiko perburukan. Tapi kalau untuk yang simptomatik ini ke sini. Nah, kalsium manganese, nitrat dan lain-lain. Nah, sekali lagi kita mau ngomong tentang action dari anti angina. Jadi pasien yang tadi itu mau diapain sih? Kita perlu kasih obat apa sih? Kita udah kasih nitrat, udah ngasih calcium channel blocker. Berarti apa yang kurang? Heart rate-nya udah lambat. Apa yang kurang nih? Beta blocker kita udah kasih, ya kan? Tadi CCB ya sudah kita kasih. Beta blocker dan non-dihibrin. Nah, ini tidak bisa kan kita berikan non-dihidropiridin karena dia akan makin bradikardi. Nanti kita lihat ya. Nah, ini lihat. Pada pasien ini beliau dengan heart rate yang low heart rate. Kita anggap misalnya standar, dia high heart rate juga enggak, tapi low heart rate juga enggak. Heart failure dia enggak masuk, low blood pressure dia enggak, low heart rate dia enggak juga, beliau itu udah masuk ke sini. Tapi kalau kita kasih non-dihidropiridin, misalnya diltiazem, dia akan makin lambat, itu enggak bisa. Jadi kita harus memberikan second line drug. Apa second line drug-nya? Yaitu
long acting nitrat, ya, trimetazidin dan ranolazin. Dan setiap strategi itu harus diadaptasikan dengan pasien, ya. Nah, kita mau ngomong sedikit tentang beta blocker, bahwa intinya beta blocker tetap menjadi first line pada pasien dengan angina. Ingat itu ya. Karena dia akan ada beberapa titik, ini ada di sini, nanti teman-teman bisa baca sendiri di OPI ya. Jadi dia akan meningkatkan diastolic perfusion, mengurangi exercise vasoconstriction ya. Mengurangi demand. Ininya dia akan mengurangi demand. Jadi akan mengurangi demand iskemia dengan menurunkan heart rate dan lain-lain. Menurunkan contractility ya, O2-nya juga nggak terlalu dibuang banget banyak gitu. Dan beberapa ada, ingat ya, tapi beta blocker harus hati-hati ya. Kapan kita berikan yang mana ini yang harus diberikan? Kalau pasiennya ada gangguan ginjal, ya jangan dikasih ini. Lebih baik dikasih ini, carvedilol misalnya. Kalau yang oke, liver maupun ginjalnya kita bisa kasih bisoprolol. Nah, ada beberapa vasodilatory beta blocker. Apa vasodilatory blocker? Yang paling kita kenal adalah carvedilol, juga nebivolol. Yang kadang-kadang kita berikan pada pasien misalnya pada heart failure ya. Tapi ada kontraindikasi, nanti bisa dibaca di sini ya. Severe heart block enggak boleh. Bradikardia yang udah berat enggak boleh. Pasien kita termasuk severe enggak? Saya kira belum ya, dengan HT 58 it's okay. Kemudian calcium channel blocker. Nah, dia masuk ke sini sebagai first line. Karena dia akan mengurangi preload, vasodilatasi juga ya. Nah, vasodilatasi juga, meningkatkan collateral flow juga. Tetapi ingat, kadang-kadang dia ada refleks adrenergik, takikardi, meningkatkan demand. Jadi harus hati-hati. Nah, kalsium antagonis ada non-dihidropiridin dan dihidropiridin, amlodipin, nifedipin. Kita pasiennya mendapat nifedipin pasien kita ya. Dia bekerja terutama di arteri ya. Nah, kalau yang non-dihidropiridin, verapamid dan diltiazem, dia akan menyebabkan pasien menjadi relatif bradikardia ya. Akhirnya dia akan mengurangi oksigen demand. Kemudian nitrat, pasien ini sudah kita berikan nitrat. Jadi saya kira sudah oke. Nah, nitrat ini bekerja, saya kira teman-teman sudah tahu semua, mengurangi afterload, reduce preload, dan dia juga jelas vasodilatasi di koroner ya. Dan nitrat yang kita pakai tadi oral sustain release tadi, ini merek dagangnya Nitrocav ya. Ini saya enggak lagi promosi Nitrocav ya. Dia bisa dosis sampai 13 mg, 4 sampai 8 jam. Tetap harus berikan hati-hati kalau pasien ada ini, memakai ini ya, enggak boleh, hati-hati banget. Jadi ini adalah rangkuman tadi traditional anti-anginal agents, beta blocker menurunkan heart rate, menurunkan arterial pressure, contractility ya, dihidropiridin, non-dihidropiridin, long acting nitrat. Nah, ini adalah second line kita, ada ivabradin, trimetazidin dan ranolazin. Nah, ivabradin ini cukup baik ya, karena dia terutama menyebabkan relatif heart rate lebih bagus, karena dia akan mengurangi diastolic depolarization dan memperpanjang diastolic duration, dan dia tidak mempengaruhi ini. Nah, itu blood pressure tidak mempengaruhi, myocardial infarction tidak. Jadi kalau pasiennya heart failure ini cocok banget gitu. Ini adalah salah satu artikel yang paling bagus di situ. Ini adalah salah satu kinerja dari ivabradin, ini ada di mana-mana dia. Nah, ada better perfusion, avoid coronary spasm, preserve contractility ya tuh. Ini adalah trial-trial yang tentang ivabradin, cukup bagus. Dia mengurangi risk pasien dari high risk menjadi low risk ketika heart rate-nya turun, dan fatal MI juga turun dan lain-lain ya. Ini pada beautiful trial, salah satu yang terakhir untuk trial dengan beautiful trial. Tapi dia mengurangi ivabradin reduce primary endpoint. Tapi nanti ada satu trial yang dia
Ivabradin ternyata bisa kurang baik juga. Ini kalau ini sih cukup baik dia. Ini cukup baik, mengurangi myocardial infarction pada pasien dengan angina dan lain-lain ya. Signify ini juga cukup oke sih Ivabradin. Ya. Nah, ini non fatal myocardial infarction dia cukup signifikan. Nah, sebentar. Oke, tetapi lihat, oh ya ini, dia untuk cardiovascular death tidak terlalu signifikan pada penelitian ini, ya. Pada cardiovascular death tidak terlalu signifikan. Secara umum dia juga tidak terlalu signifikan untuk membedakan antara Ivabradin dengan placebo. Tapi lihat ya, satu hal pada penelitian ini adalah bradikardinya itu lebih sering timbul signified pada trial. Kenapa? Karena dia memakai high dose Ivabradin sampai 10 mg. Jadi intinya gini, kalau kita lihat di sini bahwa intinya jangan sampai pasien terlalu bradi kalau Anda mau memberikan tambahan Ivabradin. Kita harus betul-betul adjust, tetapi jangan sampai terlalu bradi. Ketika terlalu bradi malah jadi jelek. Malah jadi jelek. Nah, jadi itu. Nah, kemudian obat yang lain adalah trimetazidin. Trimetazidin ini bekerja untuk ini, inhibit oksidasi dari free fatty acid. Ya, ini adalah free fatty acid. Nah, dia dengan ngeblok di sini, akhirnya kebutuhan oksigen akan tidak terlalu tinggi di tingkat sel. Ya. Dan ketika dikombinasikan dengan beta blocker, ternyata membaik exercise capacity pasien. Ditambah nitrat sama ditambah trimetazidin ternyata lebih bagus gitu exercise duration-nya gitu ya. Cukup oke lah dia ketika ditambah dengan trimetazidin dia membaik ini. Frekuensi dari anginnya itu membaik. Kemudian ranolazin juga membaik dia. Kalau dia bekerja di tingkat seluler sel ya, sehingga dia mencegah supaya tidak terjadi kalsium overload di dalam sel sehingga menyebabkan diastolik tensinya itu enggak terlalu tinggi. Karena kalau CA overload akhirnya increase diastolic tension dan akhirnya iskemiknya makin kurang bagus. Jadi dia menyetop ini semua. Menyetop ini semua ranolazin tuh. Nah, ini adalah trial-trial tentang ranolazin. Jadi overall bahwa ketika heart rate-nya udah di bawah 60, tapi blood pressure-nya masih cukup tinggi, kita bisa kasih ini. Ini kan pada pasien ini sudah kita kasih kan, adalah Toros itu kan suatu nifedipin. Jadi apa yang kita berikan adalah bisa ranolazin, bisa ini, trimetazidin. So, ini tidak usah kita bicarakan. Nah, pada pasien yang kira-kira high risk, kita bisa memberikan second antithrombotic drug, yaitu kita bisa tambahi clopidogrel misalnya. Ya, ini pada pasien AF, bukan pasien kita, PPI juga enggak. Lipid lowering drugs harus kita berikan. Nah, pada pasien ini akhirnya apa yang saya berikan? Nitrocaf saya naikkan dari 2,5 jadi 2 kali 5 mg. Saya tambahi trimetazidin, saya tambahi clopidogrel, atorvastatin saya naikkan jadi 40 mg dan saya tambahi ranolazin mulai dari low dose 2 kali 375 mg. Dan persiapan kalau misalnya lambungnya ada keluhan kita tambah dengan BPI. Ya. Ini agak berpanjang-panjang sedikit karena saya ingin sedikit share juga tentang terapi pada angina ya pada teman-teman sekalian. Mumpung masih ada waktu. Oke, semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan. Sebelumnya saya minta maaf kalau ada yang kurang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.